Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a thariqal huda, amma ba'd. Mari kali ini kita membahas tentang Isra Mi'raj. Isra itu kehendak Allah, dibuktikan dengan kalimat asra. Jadi yang menjalankan Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang di akal kita dirasa itu tidak umum, Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah kuasa menjalankan Rasulullah perjalanan yang jauh, cukup ditempuh dalam waktu kurang dari 1 malam. Itu Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj itu Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Kemudian yang dikehendaki abdihi itu tidak nabi yang lain, tapi yang dimaksud abdihi itu Rasulullah. Sekalipun ayat berikutnya menunjukkan atau menerangkan tentang Nabi Musa. Yang dimaksud bi'abdihi di sini Rasulullah, argumennya karena Nabi Musa tidak pernah mengakui pernah di Isra Mi'rajkan. Begitu juga nabi-nabi yang pernah dipanggil Allah dengan sebutan Abdullah, itu juga tidak karena mereka tidak pernah mengklaim pernah di Isra Mi'rajkan. Sedangkan yang satu-satunya Rasulullah, satu-satunya Anbiyaullah yang mengklaim pernah di Isra Mi'rajkan itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu kendaraannya menurut pengakuan Rasulullah adalah buraq. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, aktivitas sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, diterangkan di Sahih Muslim. Setelah itu Rasulullah dimi'rajkan, bahasanya dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Ngendikane Rasulullah, summa araja bina Jibril alaihi salam. Jadi kendaraan Mi'rajnya Rasulullah itu malaikat Jibril. Jadi kalau malaikat Jibril menempuh perjalanan dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, itu perkara yang sangat tidak mungkin, sangat logis kalau kamu bandingkan malaikat Israel. Dalam 1 detik ini mencabut nyawa orang Semarang, detik berikutnya mencabut orang Amerika, itu enggak aneh. Bahkan detiknya bersamaan juga bisa, itu tidak aneh. Begitu juga perjalanan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis ila Sidratil Muntaha kemudian balik ke Mekah, itu tidak aneh karena kendaraannya malaikat Jibril. Kemudian kenapa Rasulullah tidak terbakar? Menurut profesor siapa itu? Yo tidak, wong api saja tidak bisa membakar. Kalau kamu nggak percaya, kamu teliti kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dilempar Raja Namrud ke api, kenapa api tidak membakarnya? Karena kehendaknya Allah demikian. Saya mengatakan kehendaknya Allah demikian karena Allah ndawuhi api
yang dicemplungi malaikat Jibril, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kalau Allah mampu menyelamatkan Ibrahim dari panasnya api, apakah ya Allah tidak mampu menyelamatkan Rasulullah ketika perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha ilal Makkah? Tentunya sangat mampu. Huwa alayya hayyin, menurut Allah itu sangat mudah. Kemudian oleh-olehnya Mi'raj itu sholat 5 waktu. Lah sholat 5 waktu itu ibadah yang hikmahnya, yang manfaatnya sangat besar sekali. Di antaranya liyakunu mutadzakirina azamatal aliyil a'la. Orang yang sedang melaksanakan sholat itu akan teringat akan keagungan Allah. Setelah teringat akan keagungan Allah, harapannya fayattabi'una awamirallah, mau melaksanakan dawuh Allah, wa yajtanibuna nawahihi, dan menjauhi larangannya Allah, dan itu sesuai dawuh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah fahsya juga mungkar. Kalau Pak Presiden, kalau Pak Menteri, kalau siapapun pimpinan kita menginginkan warga Indonesia kok aman, pingin menjauhkan dari fahsya wal mungkar, anjurkan mereka untuk melaksanakan sholat. Untuk yang kaum muslimin, untuk yang belum muslim, anjurkan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Insya Allah nanti negara aman, dan itu dibuktikan. Ketika sahabat Ali menjabat sebagai khalifah, ditanya seseorang, kenapa ketika kamu menjabat negara kok gocrek seperti ini? Jawabannya Ali, dan ketika Abu Bakar Umar aman. Jawabannya Ali, ketika Abu Bakar Umar masyarakatnya saya, ketika saya menjadi khalifah masyarakatnya kamu. Maksudnya bagaimana? Kalau masyarakatnya kok seperti sahabat Ali yang notaben ahlul ibadah, notaben ahlul ilmi, insya Allah negara aman. Tapi kalau masyarakatnya kok bahasanya sahabat Ali seperti kamu, yang mungkin kurang ilmunya, kurang ibadahnya, kurang, negara ya kurang aman. Jadi kalau negara pingin aman, anjurkan masyarakatnya untuk beribadah yang Islam, ya beribadah sesuai agama Islam. Yang belum Islam ya beribadah sesuai agamanya masing-masing. Insya Allah negara akan aman. Untuk itu, karena besarnya hikmahnya sholat, Rasulullah menganjurkan untuk berjamaah. Ternyata sholat yang begitu besar hikmahnya, kalau dilakukan berjamaah akan semakin besar, karena hikmahnya berjamaah. Liyudzakirul muslimuna ba'duhum ba'du. Rasulullah menganjurkan kaum muslimin mukminin untuk sholat berjamaah, karena dalam berjamaah akan terjalin interaksi. Setelah terjalin interaksi, liyudzakirul muslimun, saling ingat mengingatkan, fi syu'unihim, dalam berbagai hubungan mereka, wahtiyajihim, dan saling ingat mengingatkan dalam masalah kebutuhan mereka. Akhirnya liyuqawwu rawabitul ulfah, akhirnya terjalin ukhuwah Islamiyah, wal ittihad bainahum, juga terjalin ukhuwah watoniyah. Itu manfaatnya sholat berjamaah. Karena agar bisa
terjadi agar bisa berjamaah dengan baik membutuhkan cara mengumpulkan masyarakat muslim. Untuk itu Rasulullah mengadakan muktamar. Fa'tamarun Nabi alaihi salatu wassalam ma'as-sahabah fima yuf'alu lidzalik. Ketika menghadapi bagaimana cara mengumpulkan kaum muslimin agar mau berjamaah, Rasulullah mengadakan muktamar. Akhirnya pada muktamar itu ada yang usul setiap datang waktu mendirikan royah bendera. Tidak diterima Rasulullah karena mendirikan royah itu tidak bisa membangunkan yang sedang tidur, juga tidak tambihul ghafilin. Ada yang mengusulkan menyalakan api tidak diterima Rasulullah karena itu juga tidak bisa membangunkan orang yang tidur, tidak bisa tambihul ghafilin. Ada yang mengusulkan trompet, itu tidak diterima sekalipun bisa membangunkan orang tidur, tapi trompet itu tasyabbuh bil Yahudi. Kemudian ada yang mengusulkan menabuh lonceng, itu juga tidak diterima karena menabuh lonceng itu tasyabbuh bin Nasoro. Kemudian ada yang mengusulkan bin nida, diundang. Itu yang disepakati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah usulan diundang diterima, akhirnya dibahas cara mengundangnya bagaimana. Ketika pada waktu membahas cara mengundang, Abdullah bin Zaid al-Ansori, salah satu munadi Rasulullah, mimpi diajarkan caranya ngundang, yaitu yang terkenal disebut azan. Diajarkan dalam mimpinya sebagaimana yang sudah berlaku. Akhirnya mimpinya disampaikan pada Rasulullah. Jawaban Rasulullah, innaha la ru'ya haqqin, itu mimpi benar. Untuk itu wahai Abdullah, ajarkan Bilal. Setelah mendapat dawuh Rasulullah, akhirnya Bilal diwurui Abdullah. Karena apa Bilal dipilih? Ini mohon maaf Gus, siapa yang dari Rembang itu, yang mengatakan zikir, ada yang keras dicontohkan Umar, ada yang pelan dicontohkan Abu Bakar. Mohon maaf Gus, ya mohon maaf, sama-sama alumni sarang barangkali. Kalau Gus berpendapat azan pelan silahkan, tapi saya berpendapat mengikuti sunnah Rasul. Bilal dipilih Gus karena anda sautan. Bilal dipilih karena anda sautan, karena suaranya lantang, karena suaranya keras, menunjukkan bahwa azan itu butuh suara yang keras, tidak dibatin, tidak iri-iri. Karena hikmahnya azan itu Gus, tambihul ghafilin. Kemudian pada perjalanannya ulama salaf kita tidak hanya butuh suara keras, agar semakin keras bagaimana membangun menara. Muadzinnya naik tinggi-tinggi di menara, dan itu sudah menjadi ajaran ulama salaf, dibawa sampai Wali Songo di Kudus. Masjid Kudus ada menaranya, Masjid Demak ada menaranya, dan sebagainya. Tujuannya apa Gus? Tujuannya agar suaranya muadzin sampai ila aqsal Madinah. Setelah aqsal Madinah mendengar suara azan, rajul yas'a, jadi
rojulun min aqsal madinati yas'a sampai masjid berjamaah, itu mohon dibuat pertimbangan, Gus. Kemudian pada kesempatan ini saya mohon Bapak Menteri, kalau Bapak Menteri menganjurkan azan ireh-ireh, saya mohon kiranya Pak Menteri membatalkan. Ingatlah Pak Menteri, nenek moyang panjenengan, nenek moyang kita diantaranya Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU, ketika memengkikkan ayo berperang melawan penjajah, hubbul waton minal iman. Saya yakin salah satu niatnya adalah agar kalau sudah merdeka kita bebas menjalankan agama kita. Jangan kok setelah merdeka malah diatur-atur seperti zaman penjajah. Saya mohon maaf, ini tidak ingin membandingkan Pak Menteri dengan penjajah, enggak. Akan tetapi saya mohon diberilah kebebasan untuk menjalankan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kalau saya Islam beragama menjalankan sesuai syariat Islam. Di antara syariat Islam ketika azan menggunakan suara yang keras untuk diingat. Akan tetapi saya mohon kepada kaum muslimin, panjenengan sedaya, saya mohon ketika tidak sependapat dengan Pak Menteri, tetap jagalah perdamaian. Kita memperjuangkan syariat ajaran Rasulullah tentang azan ini dengan cara damai. Itu yang saya mohon. Kemudian jangan sampai ini digoreng sehingga menjadi sumber fitnah, sehingga menjadi sumber perpecahan di antara kaum muslimin, khususnya juga tidak menjadi sumber perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Untuk itu sekali lagi saya mohon pada Bapak Menteri, tentang edaran azan itu cabut, saya mohon untuk kiranya berkenan mencabut. Untuk kaum muslimin saya mohon tonasinya kesimpulannya, permasalahan ini jangan dijadikan sumber fitnah, jangan dijadikan sumber perpecahan. Itu yang saya sampaikan Pak Menteri maupun kaum muslimin. Semoga ada manfaatnya. Kalau salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.